Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan peserta dalam rangka Pilmapres Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Batu Sangkar Prode 2021. Oke, mari kita buka acara dalam rangka seleksi untuk Pilmapres ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan ini kami akan menanyakan beberapa persoalan. Pertama, apa yang dimaksud dengan Pilmapres itu? Pilmapres secara sederhana pengertiannya adalah pemilihan mahasiswa berprestasi, Pak. Jadi di mana di acara tersebut siswa-siswa yang kemudian dianggap mempunyai prestasi yang sifatnya akademik dan non-akademik, maka mempunyai kesempatan yang sama untuk kemudian mengajukan diri atau mewakilkan dirinya sebagai mahasiswa yang berprestasi, Pak. Pertama, terkait dengan masalah keagamaan. Sebagai mahasiswa YIN Batu Sangkar, tentunya Rindi akan lebih di garda terdepan di dalam melaksanakan berbagai kreativitas keagamaan tentunya. Di dalam pelaksanaan ibadah selama ini Rindi melaksanakan ibadah selalu di masjid atau di mana? Kalau selama ini lebih tepatnya semenjak masa pubertas, lingkungan sangat mendukung untuk sholat di masjid begitu, Pak. Jadi kebetulan memang saya tinggal di lingkungan yang bisa dibilang cukup agamis begitu, Pak. Ya. Jadi banyak kemudian anak-anak yang seusia saya yang kemudian disarankan untuk salat di masjid begitu, Pak. Sekarang Bapak mau mendengar sedikit saja mungkin bacaan murotal Al-Qur'annya yang selama ini sudah sering dilakukan di masjid. Silakan, Andi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Oke, cukup. Sekarang hafalnya sudah berapa, Rindi? Sekarang alhamdulillah baru 10 juz, Pak. 10 juz. Wah, luar biasa. Bagaimana pandangan Rindi terhadap kegiatan keagamaan khususnya di negara Cibadak? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan Rindi terhadap sosial budaya? Apakah sudah terkontaminasi oleh budaya-budaya lain atau masih pada tingkat yang lebih masih murni dan masih tetap menjalankan budaya-budaya yang diturunkan oleh nenek moyang? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, tentunya sebagai agent of change ya, sebagai mahasiswa yang insya Allah akan memberikan perubahan apalagi di kampung, apa persiapan yang akan atau yang telah dilakukan? Di antara 3 pertanyaan tadi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu soal
bagaimana kemudian pandangan saya terkait dengan kegiatan keagamaan yang ada pada saat ini, terkhusus di negari Cibadak begitu ya Pak, sebagai tempat tinggal saya. Kalau soal pandangan tentu sangat positif sebetulnya Pak, karena saya pikir itu sangat penting. Kenapa? Karena keagamaan itu menjadi dasar bagi kehidupan generasi pada saat ini dalam berkegiatan sehingga kegiatan keagamaan itu mesti dan harus dilaksanakan secara kontinu atau berkesinambungan Pak. Dan kalau kita lihat pada saat ini misalnya kita yang tinggal di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai provinsi yang sangat kental dengan budaya keagamaannya, maka ini sebetulnya juga menjadi salah satu faktor pendorong bagi anak-anak muda terkhususnya dalam mendekatkan diri ke keagamaan begitu Pak. Yang untuk Nagari Cibadak? Gimana Pak? Untuk Nagari Cibadak? Kegiatannya Pak? Iya. Kalau untuk Nagari Cibadak biasanya yang pasti atau yang menjadi rutinitas sehari-hari, pertama kegiatan maghrib mengaji begitu Pak. Kegiatan maghrib mengaji ini di mana anak-anak yang berasal dari sekolah dasar dan sekolah menengah itu biasanya dianjurkan untuk mengaji di surau-surau dan di masjid. Untuk kegiatan yang sifatnya mingguan, biasanya yang diadakan itu adalah didikan subuh begitu Pak. Kalau permasalahannya menurut ini pribadi Pak, itu lebih kepada sulitnya untuk mengajak anak-anak itu mengikuti kegiatan keagamaan ini Pak, karena mungkin dari segi ketertarikan itu mungkin berbeda begitu Pak, karena kita melihat pada saat ini bahwasannya anak-anak muda pada saat sekarang itu lebih cenderung tertarik kepada hal-hal yang sifatnya entertain atau yang sifatnya hiburan, seperti misalnya main game, PUBG dan lain sebagainya. Yang pertama, saya bertanya dasar saja dulu, apa itu prestasi menurut Rindi itu? Prestasi bagi saya adalah ketika kita mampu menginjakkan kaki kita di surga. Sedangkan di dunia, kalau bagi saya, kalaupun boleh hal-hal yang saya kira diberikan oleh Allah selama ini kepada saya, maka saya lebih cenderung mengatakan prestasi itu sebagai cara untuk menginspirasi Pak. Untuk menginspirasi. Jadi ketika ada pemilihan mahasiswa berprestasi, apa yang memotivasi Rindi ikut itu? Pertama, ini memang merupakan hal yang saya inginkan begitu Pak, karena dengan menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi, saya kira saya punya peran yang lebih signifikan untuk bagaimana kemudian menginspirasi orang lain untuk dalam mencapai tujuannya begitu Pak. Oke, terima kasih. Sudah 3 orang ini memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin nanti akan dikumpulkan data-data yang terkait dengan bagaimana dalam hasil penilaian. Sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan seleksi Filmapres ini, khususnya di Fuad tahun 2021. Dan kita tutup wawancara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.